Hai teman-teman, Assalamualaikum. Hai semuanya, terima kasih kalian udah klik video ini. Berarti kalian kepo dong isi videonya apa. Aku hari ini mau bikin video tentang tips belanja agar tidak boros, khususnya untuk anak kos yang lagi merantau di luar kota. Bagaimana tips-tipsnya? Stay tune terus di video aku ya. Oke, udah hampir 2 minggu ini aku nggak bikin video apapun karena memang 2 minggu ini aku lagi kerja terus. Sebenarnya tuh pulang kerjanya nggak terlalu sore, tapi kalau udah sore di kos banyak kerjaan, terus rasanya jadi males, capek gitu ya. Jadi 2 minggu ini aku benar-benar nggak bikin video, dan sekarang aku bikin video itu tentang tips. Pokoknya semoga tips ini bermanfaat buat kalian, khususnya untuk anak-anak kos. Kita langsung aja ke tipsnya ya, daripada nanti akhirnya aku curhat-curhat sama kalian. Mungkin untuk tips kali ini yang aku berikan itu untuk anak-anak kos khususnya ya, mungkin udah pernah menerapkan, bahkan selama ini mungkin udah menerapkan tanpa harus melihat tips dari aku dulu. Karena memang khusus anak kos seperti aku umumnya itu ya, pasti harus ngirit, terus bener-bener kayak memanage aja pengeluaran. Jadi kalau kita kan penghasilannya itu per bulan ya. Jadi kalau semisal sampai akhir bulan uang kita udah habis, itu udah pasti ngenes banget. Nggak tahu mau cari uang di mana. Bahkan mau pinjam ke temen pun, temen pasti mengalami yang kita rasakan, namanya akhir bulan gitu ya. Langsung aja kita ke tips yang pertama. Biasanya untuk tips yang pertama itu aku selalu mendaftar semua belanjaan yang akan aku beli setiap bulannya. Karena setiap bulan itu semua stok belum tentu habis. Tapi karena aku orangnya tuh suka nyetok gitu ya. Jadi walaupun itu nggak habis, tetap aku beli lagi untuk stok bulan berikutnya gitu. Jadi nggak sampai kehabisan gitu. Aku takutnya nanti sebelum barang itu habis, barang itu udah habis tapi belum waktunya aku gajian gitu ya, waktunya aku dapat gaji dari pekerjaan, nanti bingung deh mau belinya pakai uang apa. Terus masa ya mau pinjam-pinjam punya temen, misalkan contohnya biasanya sering habis itu sabun atau ya seringnya sabun aja sih gitu. Ini biasanya di sini aku itu mendaftar semua belanjaan gitu. Jadi kayak gini. Ini penting banget soalnya kita akan lebih terpacu sama apa yang harus kita beli gitu. Kalau semisal kita nggak pakai daftar ini, mungkin sampai sana akhirnya kita beli yang nggak penting gitu. Ya contohnya itu lebih ke makanan gitu ya. Sering banget beli makanan apa yang aneh-aneh atau barang apa yang aneh-aneh yang bahkan kita tuh nggak pernah pakai gitu karena kita kepo. Terus kayaknya ini murah deh ya, murah kalau kalian cuma beli satu. Kalau kalian beli banyak kan sama aja dong, mahal gitu. Ini pokoknya penting banget untuk daftar belanja. Pokoknya aku setiap bulan pasti daftar ini. Bahkan aku nggak perlu gonta-ganti daftarnya karena itu udah netep di sini. Mungkin kalau untuk tambahan, mungkin aku mau beli apa, baru aku catat biar nggak kelupaan gitu. Tips yang kedua, kalian harus bawa uang yang cukup. eh, Cukup itu bukan berarti harus sedikit atau banyak, enggak. Kalian kan udah bikin daftarnya tuh, nanti kalian tuh bisa kira-kira, oh nanti aku belanja harus habis berapa ratus ribu ya. Kalau belanja kan seringnya pasti kan seratusnya lebih gitu. Masa ya sabun aja satunya aja biasanya 30 ribu, yang cair itu isinya paling berapa berapa ratus mili aja. Kalian harus bawa uang yang cukup, nggak usah banyak-banyak. Dan misalkan ambil uang di ATM itu ya bawa uang 300-an atau 400-an, itu udah cukup banget. Nggak usah bawa uang banyak-banyak, karena semakin banyak uang yang kalian bawa, biasanya tuh kalian tuh nggak apa-apa, aku bawa uang, nggak apa-apa, beli ini, aku udah ada uang, nggak takut nanti sampai kasir terus nggak cukup uangnya gitu. Jadi kalian bawa uang yang cukup. Stop, jangan pakai kartu debit atau kartu kredit. Pokoknya jangan bawa kartu, jangan bayar pakai kartu, karena ya itu ibaratnya tuh kalian tuh di kartu pasti ada uangnya gitu ya, uangnya pasti banyak buat kalian mungkin ya. Jadi ya gitulah, semakin ada
uang untuk jaga-jaga, ya semakin jiwa-jiwa kalian boros itu langsung meronta-ronta gitu. Jadi bawa uang yang cukup aja. Untuk tips selanjutnya itu kalian harus cermat membandingkan harga. Walaupun itu hanya selisih 1.000 atau 2.000, kalian harus pikir-pikir gitu ya. Jadi nggak harus setiap bulan kamu tuh pakai produk ini terus itu terus, tapi kalian nggak tahu ternyata produk yang kualitasnya sama, terus isinya sama, ternyata lebih murah. Ya 2.000 atau mungkin 5.000 itu selisih harganya itu sudah kalian harus cermat gitu ya. Jadi pilihlah yang murah tapi berkualitas gitu. Ya nggak perlu harus murah-murah banget, enggak. Itu udah termasuk kesukaan kamu. Aku sukanya pakai sabun ini, aku sukanya pakai sampo ini, tapi kualitas dan produknya itu nggak kalah jauh sama produk yang harganya mungkin lebih miring gitu. Jadi cermat-cermat, bandingkan harga-harganya ya. Tips selanjutnya, tips selanjutnya itu kalian harus cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini itu kayak misal, kan biasanya tuh ya, kalau aku pribadi, aku dapat gaji itu biasanya per tanggal 5. Karena tanggal 5 itu udah masih termasuk awal bulan gitu ya. Jadi supermarket langganan aku itu seringnya tuh rame terus, rame terus. Jadi biasanya itu aku belanja itu di pagi hari. Pagi hari itu maksudnya ya jam 8 atau jam 9, waktu-waktu yang nggak terlalu rame gitu ya. Kalau enggak, aku biasanya 1 minggu setelah itu. Jadi kalau 1 minggu setelah itu kan biasanya udah jarang orang belanja gitu ya. Jadi waktu aku belanja itu lebih lebih apa ya, nggak rame banget gitulah. Jadi kalau misalkan rame itu jadi kalian tuh nggak nyaman aja belanja. Jadi yaudah pengen cepet-cepet selesai gitu, ketemu banyak orang, mau jalan ke sini-sini udah macet gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar cari waktu yang tepat buat kalian. Atau mungkin malam hari kan jarang gitu ya, jarang orang berangkat. Yang penting itu kalian cari tanggal, benar-benar tanggal yang jarang orang belanja gitu. Kalau di sini tuh biasanya kalau habis dapat gaji gitu ya, sekitar tanggal 30-an sampai tanggal 5 itu masih ramai banget, untuk khususnya untuk supermarket yang besar gitu. Kalau aku seringnya supermarket yang besar aja sekalian, belanja jadi lebih nyaman. Terus biasanya tuh ada bandrol harganya gitu, jadi nggak ketipu sama harga. Kadang kalau untuk supermarket yang nggak terlalu besar biasanya tuh nggak ada harganya, jadi bisa uh, bahasanya tuh keblondrok. Jadi ini paling harganya segini, ternyata sampai kasir, ternyata mahal gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar cari waktunya aja ya. Tips yang terakhir dari aku yaitu kalian harus ambil troli yang paling kecil atau tas belanja yang paling kecil. Karena kalau kalian ambil yang terlalu besar, nanti kalian tuh merasa, kok nggak penuh-penuh ya, nggak penuh-penuh, jadi ambil ini itu yang nggak perlu. Jadi kalau aku biasanya tuh ambil troli kecil yang, ya karena aku hanya beli sabun, beli ya perlengkapan untuk kamar mandi. Biasanya kalau untuk ciki-ciki atau jajan atau roti gitu biasanya aku ya mut-mutan sih. Kalau nggak suka ini yang nggak beli, jadi jarang banget beli namanya jajan gitu. Seringnya ya sabun, terus nanti ada ya kayak molto untuk pewangi pakaian, terus nanti beli mie instan, terus ada beli kecap atau minyak yang lain, ya keperluan-keperluan yang pasti aku pakai setiap bulannya gitu. Jadi kalian jangan jangan ambil troli yang besar, pakai troli yang kecil aja yang cukup buat keperluan kalian yang ingin kalian beli gitu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tuh tadi pagi aku itu mau bikin video ini, maksudnya aku mau bikin video aku belanja gitu ya. Tapi sayang banget, entah kenapa memorinya itu penuh. Jadi kayaknya tuh aku udah bener-bener, aku tuh udah mengatur sedemikian rupa letak di action aku biar aku kelihatan waktu belanja, terus kelihatan aku ambil barang, bandingkan barang gitu. Malah udah selesai aku di parkiran lihat ternyata membernya full. Jadi di video kali ini aku nggak kasih videonya ya, mungkin kapan-kapan gitu. Semoga aja aku bisa beli
memori lagi untuk ini actionnya. Aku pilih Y action karena lebih uh, kecil gitu ya, minimalis, jadi aku taruh di troli jadi nggak terlalu mengganggu. Kalau misalkan kan ini aku rekam bikin video juga pakai HP, kalau misalkan aku pakai HP kan orang-orang di sini tuh jarang ya lihat orang belanja tuh direkam-rekam kayak ih alay gitu. Jadi aku biasanya pakai ini, enggak biasanya aku jadi pakai ini. Jadi kan orang juga mungkin nggak terlalu familiar sama namanya Y action gitu ya. Terus ya itu sih aku sedih banget, kenapa sih harus full, padahal kan aku mau bikin videonya tentang belanja gitu ya, nanti kan lebih afdol aja aku kasih videonya aku belanja. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting tipsnya ini berguna buat kalian teman-teman. Nanti di akhir video akan aku kasih tahu aku belanja apa apa aja sih, dan habisnya itu berapa sih untuk per bulan aku belanja. Biasanya itu aku setiap bulan itu memberi anggaran untuk belanjaan aku itu 300.000, kadang lebih, kadang juga nggak sampai segitu. Jadi ya tergantung sama barang yang aku beli, terus barang yang benar-benar aku butuhkan gitu. Pokoknya jangan sampai lupa tonton video aku saat buka-buka barang apa yang aku beli, terus barang apa yang sangat diperlukan untuk anak kos gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian tinggalin like-nya dong, dan dukung channel aku dengan cara di subscribe. Terus kalian klik tombol loncengnya, biar apa? Biar nanti kalau aku bikin video baru, kalian bisa jadi orang pertama yang nonton video aku, bahkan orang pertama yang bisa komen di video aku. Semoga tips kali ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau request nih, untuk khususnya untuk anak-anak kosan, anak-anak yang mau merantau gitu, kira-kira kalau aku bikin video tentang penghasilan sama pengeluaran anak kos setiap bulannya, bahkan bisa menabung, terus kayak bisa sukses gitu di perantauan, kalian setuju nggak? Kalau setuju kalian komen di bawah ya. Terima kasih, assalamualaikum, bye. Oke, halo semuanya, ini barang-barang yang tadi aku beli. Totalnya 253. Ini tadinya aku kasih anggaran untuk belanja bulanan aku setiap bulannya itu 300.000, tapi ini kita cuma habis 250 ya. Sebenarnya tadi itu aku udah rekam proses aku belanja dari kamera Y action ini, tapi entah kenapa itu memorinya tiba-tiba full, jadi hanya kerekam 2 menitan aja. Aku bener-bener benci banget, soalnya aku udah sedemikian rupa naruh Y actionnya di troli biar aku ambil barang atau aku lihat harga barang itu kelihatan, tapi sayang sekali nggak kerekam. Tapi nggak masalah ya, yang penting nanti tips-tipsnya aja yang lebih berguna. Jadi lihat aku belanjanya itu juga nggak perlu banget sih, tapi kalau ada proses aku belanja, terus proses aku ambil barang kan lebih lebih afdol gitu ya. Terus ini buku list apa ya, pokoknya daftar-daftar belanja aku hari ini akan aku beli ini. Yuk kita intip apa aja sih yang aku beli tadi. Ini sebenarnya tadi aku bawa tas belanja, tapi ini memang kecil, aku beli di Alfamart. Ini kecil, jadi aku pakainya kardus yang lebih ramah lingkungan aja. Aku mintanya pakai kardus. Di sini aku beli keperluan sehari-hari yang aku butuhkan. Jadi semua itu benar-benar yang aku butuhkan dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Kalau untuk mie instan aku biasanya nggak nyetok banyak-banyak, karena aku memang nggak terlalu suka kalau nggak kepepet ataupun nggak terlalu pingin gitu, jadi aku nggak akan makan ini. Terus aku beli mie instan, ada berapa ini? 3, 4, 5. Ini 5, nanti aku taruh sebelah aja ya. 5, 6, 7. Kayaknya cuma ini aja 7. Terus aku beli sosis. Ini sebenarnya sosis tuh nggak terlalu diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari ya. Cuma kalau aku makan pakai mie biasanya enaknya pakai sosis.
Terus aku beli tisu aja aku ambilnya yang multi. Ini isinya tuh cuma 2 ply, terus ukurannya kecil. Jadi kalau semisal cuma untuk ngelap bibir atau apa habis makan itu nggak usah yang besar-besar. Jadi lebih minimalis, lebih ekonomis, lebih ngirit. Aku suka yang ini. Terus cuci muka. Ini cuci muka udah pasti penting ya. Saya cuci muka. Terus untuk susu ini sebenarnya nggak semua orang akan beli susu, tapi ini susu untuk suami aku. Ya untuk aku juga kan aku memang suka susu Denkau. Tadinya aku belinya tuh seringnya tuh susu Milo, tapi suami aku mintanya yang Denkau aja. Ini sebenarnya nggak masuk dalam daftar belanja yang nggak boros. Terus minyak, ini minyak penting banget karena memang di kosan aku tuh ada kompor, jadi kita bisa masak gitu. Aku pasti beli minyak. Sebenarnya minyak masih ada banyak, soalnya aku jarang masak karena sering beli makanan sayur yang udah matang. Jadi yang lebih praktis karena memang kalau masak itu kalau nggak hari Minggu atau hari libur, misalnya libur tanggal merah atau libur apa, aku nggak pernah masak. Memang jarang banget soalnya kalau libur itu lebih seringnya tuh istirahat gitu ya, mainan HP istirahat gitu. Terus ini ya sebenarnya itu yang paling penting untuk anak kos itu sabun. Ya pasti itu sabun karena kerjaan ya kayak aku gitu ya seringnya tuh sehari-harian tuh di tempat kerja gitu ya di pabrik. Jadi kalau pulang mungkin cuma mandi, nyuci baju atau makan gitu. Jadi nggak banyak-banyak untuk makanan gitu ya. Jadi nggak terlalu terlalu nyetok banyak-banyak di kosan. Ini aku beli ini Royal. Ini seperti molto. Jadi kayak pewangi pakaian gitu ya kalau setelah nyuci. Karena aku seringnya sehabis nyuci itu nggak langsung aku jemur. Jadi aku pasti beli itu. Terus, aduh, ini dia. Ini yang paling penting. Aku menganggap ini paling penting. Kalau ini belum akhir bulan udah habis rasanya sedih banget. Soalnya aku setiap hari paling enggak tuh nyuci 1 ember. Karena aku yang kemarin aku pernah bilang di video aku, karena aku kerja itu pakai baju bebas. Jadi setiap hari itu harus ganti. Jadi 2 hari nggak nyuci aja udah 1 ember penuh gitu. Jadi ini aku beli yang ukuran besar karena ukuran besar seperti ini biasanya ya nggak sampai 1 bulan tapi setidaknya nggak sampai belum apa pertengahan bulan juga belum habis. Jadi aku beli yang besar. Ini isinya 1600 mili. Jadi ini 1 liternya lebih ya 1,5 liter ya. Terus aku beli sabun mandi. Ini penting banget. Sebenarnya aku stoknya masih ada 1 belum aku isi ulang. Tapi aku pasti beli setiap bulannya pasti beli semua sabun walaupun itu udah habis, belum habis ataupun masih ada gitu. Sukanya nyetok aja sih, takutnya nanti kalau sampai kehabisan terus udah sampai pertengahan bulan tetap uangnya tetap dijaga-jaga cuma buat makan gitu ya. Terus ini aku beli pasta gigi Pepsodent. Terus yang terakhir apalagi? Oh, ada sikat gigi juga. Ada sikat gigi. Ini buat suami aku. Aku kemarin udah ganti karena aku lebih apa ya menerapkan 3 bulan sekali itu sikat gigi harus ganti. Tadi suami aku ngeyel katanya sikat giginya masih bagus, tapi udah hampir 3 bulan jadi harus ganti walaupun itu masih bagus karena peraturannya seperti itu. Sikat gigi kan untuk membersihkan bakteri di mulut gitu ya. Jadi kalau kelamaan kita pakai ya kuman-kumannya mungkin nanti akan bersarang di sikat itu. Terus aku beli kecap ini untuk akhir bulan, jaga-jaga akhir bulan. Ya kalau akhir bulan udah tiba ya makannya nasi sama kecap aja. Kalau untuk yang lainnya yang paling penting itu biasanya aku beli telur, tapi aku nggak beli telur soalnya supermarketnya tuh jauh dari kosan. Takutnya nanti kalau kelamaan di jalan nanti telurnya pecah. Nanti aku akan beli di warung-warung dekat sini.
Terus sama beras, aku beras juga tadi nggak sekalian beli, karena ya itu jauh, terus aku juga pakai motor, jadi kalau beli beras terlalu jauh juga nanti kesulitan bawanya gitu ya. Jadi seperti inilah belanja bulanan untuk anak kos yang itu hitungannya tuh nggak terlalu mahal, juga memang ini kebutuhan sehari-hari kita. Jadi aku lebih mementingkan semua kebutuhan. Jadi kalau untuk makanan ringan atau apa, aku bisa beli kalau memang benar-benar aku pingin ataupun aku mau gitu.